Nabi itu pernah cemburu, ya Allah saya ini sama-sama Rasul, tapi kok kurang bau. Nabi Sulaiman kamu kasih angin, mau kemana saja bisa terbang pakai angin, buatan jet angin. Terus Nabi beberapa Nabi mau kasih mukjizat gini-gini. Ternyata Allah itu menjawab. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Saya itu pernah tanya sama Allah dan akhirnya saya nggak suka kalau saya pernah tanya itu. Ternyata yang sama Allah dijawab, Muhammad kamu kecil itu yatim, dirawat oleh paman kamu. Kamu dulu nggak ngerti Quran, nggak ngerti apa, tak ngertikan Quran. Kamu dulu miskin, kamu sekarang kaya, punya apa-apa. Artinya apa? Ternyata nikmat untuk Nabi kita yang Sayyidul Awwalin wal Akhirin, nikmat-nikmat keseharian. Dulu kita ada punya uang, sekarang punya uang. Dulu kita ada nikah, sekarang nikah. Dulu tidak punya rumah, sekarang punya rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Niki akan kersane Mbah Mus sedanten Duryahi Bisri Gus Yahya, Gus Yakut, Gus Anis sedanten akan kersane para kiai termasuk wonten saking PBNU niki ngaos. Dados Ki Bisri yang saya kenang adalah penulis makna gandul tafsir napa Al-Ibris. Al-Ibris itu maknane niku ad-dhahabul khalis, emas yang murni. Pulau baca banyak Al-Ibris, juga baca banyak Al-Iqlil, juga baca banyak terjemahan Kemenak, juga hampir rata-rata terjemah yang ditulis Kiai Indonesia, mulai yang NU, setengah NU sampai ahli sunnah sampai setengah ahli sunnah. Ini atas nama ilmu saya baca. Ini penting untuk kepastian bahwa Quran itu milik semua, tidak milik kelompok tertentu, tidak milik ormas tertentu. Sehingga ini kalau maknani sesuai makna teks Ki Bisri, dados kula maknani Jawa Pegon sesuai tulisan Ki Bisri. Kula cerita tentang budaya Abdurrahman ini wonten Sami, wonten Rafi. Dulu yang diantara yang nulis ini namanya Kiai Nawawi. Kiai Nawawi niku mantu Kiai Munawir. Ketika mondok teng buyut kula teng Gamaran. Jadi ketika proses cetak di Menara Kudus, di antara penulisnya itu Kiai Nawawi, seorang hafid menantu Mbah Munawir. Mungkin ini kalau mau coba duha, tapi sederhana kalau mukadimah, kalau maknani persis, tidak ada yang saya rubah. Kalau cerita tentang beberapa yang ngaji di sini, antar mufasir yang memang benar-benar mufasir, bukan permakan yang dimaklumatkan sebagai mufasir asli. Itu mengukur orang ngerti tidak itu gampang. Misalnya begini, nanti di Wadduha, ini nanti sama makna di Wadduha. Ada kata alam yajid kayatiman fa'awa, kemudian wawajadaka dolan. Mungkin kalau makna diurut ini hanya beberapa menunjukkan betapa Ki Bisri itu sebelum menulis itu mutola'ah. Temriki ditulis dolan engkang orang ngerti. Jadi wawajadalan nemu sapa rabbuka ing sira niki mboten kula rubani persis. Dolan ing wong sing ora ngerti. Fahada mongko nuduhaken aerobuka ing sira. Jadi begini Rafi Sami saya kasih tahu. Dola itu asli maknanya bukan sesuatu boten. Dola itu tidak tahu. Kemudian tidak tahu itu untuk hal yang ekstrim, tidak tahu Allah itu namanya sesat. Wong kok ora roh pangeran iku kebablas. Tapi nek ora roh dhuwit kados kula niku wong apik. Maksudnya ora roh dhuwit niku ora kudu ra duwe dhuwit. Maksudnya mboten nate berjuang atau pidato atau apa hitung-hitungane dhuwit mboten. Niku mboten kiai. Rati Yahudi niku kabeh hitung-hitungane dhuwit. Rati mboten rati niku enggak boleh seorang ulama hitung-hitungannya uang.
Dola itu maknanya sesat. Sehingga dulu orang Arab bilang, orang yang nggak tahu jalan ya dola anitorik, dia nggak tahu jalan itu. Nah karena kelamaan orang itu maknanya dola sesat, sehingga kebingungan ketika ada ayat bahwa jadakal dolan, karena Nabi tidak mungkin distatuskan apa? Sesat. Itu resiko atau efek dari orang nggak mempelajari ilmu lughat secara jelimet, secara detail. Sebenarnya dola itu dola anitorik, dola tinakoh, onta saya hilang. Itu biasa di bahasa Arab. Nah, sehingga saya beri sekian contoh. Nanti kalau maknanya berarti ini cerita betapa alimnya Ki Bisri. Karena sanad saya, sanad kita semua dengan Ki Bisri itu dia mirip-mirip. Ki Bisri alim itu ngaji Ki Khalil Harun. Ki Khalil Harun keluarga sarang. Beliau masih keponakan sama Mbah Ghazali, pendiri madrasah Pondok Sarang asmane Mbah Ghazali. Gadah dulur asmane Mbah Sintok. Kemudian dia terus wonten Mbah Khalil Harun, terus wonten mantu Ki Bisri, terus wonten Durya Mbah Mus, Mbah Khalil, terus Gus Hatib dan seterusnya itu dia. Dulu masa sarang dia Khalil Harun itu punya kakak yang sangat alim, asmane Umar Harun. Niku riyen ngaos teng Mekah. Era kakaknya Said Abi Bakar Sato, namanya Said Umar. Terus beliau dapat ijazah syaratnya alim hafal kitab matan. Makanya syaratnya wong alim harus banyak hafalan. Kemudian sebagian kiai yang hafalkan betul, sebagian wajibkan ke santrinya, kiainya tidak hafal. Nah, itu mulai musibah. Sibuk metu tamu, sibuk metu tokoh politik, terus santrinya diwajibno, ini ora. Nah ini mulai kacau nih. Saya alhamdulillah ada jenis kiai yang seperti itu. Terus ini cerita wong apik. Buatan ini buatan nyindir sinten ini biasa mawon buatan nyindir sinten. Nggih pancen ngoten, maksudnya normalnya ngoten. Nah sehingga Kiai Umar niku ada kitab namanya Islahu Al-Sunil Waro. Ini semacam alfiyah dia tentang nahwu. Kiai Khalil ya alimnya yang paling malakah dia nahwu, Kiai Khalil Harun. Era Ki Bisri yang paling malakah nggih nahwu. Meskipun beliau mutabakhir di beberapa fan ilmu tapi paling malakah nggih nahwu. Sehingga beliau nulis Qawasatul Masalik terjemahannya Alfiyah Ibnu Malik nggih kados mun malakah mun nyaman mawon. Mun kula terusaken. Dolan itu dipakai Quran di beberapa ayat. Misalnya anak-anak Nabi Yakub itu bilang ke bapaknya, padahal bapaknya seorang nabi. Ketika bapaknya terlalu merindukan Yusuf yang hilang, itu disebut inna kalafi dhalalikal qadim. Inna kalafi dhalalikal qadim. Engkau bapak terlalu rindu ke Yusuf. Rindu yang sampai orang nggak terkontrol itu bahasa Arabnya juga inna kalafi dhalalikal qadim. Begitu juga ketika Zulaikha begitu mencintai Yusuf sampai kehilang kestabilannya. Itu orang Arab atau pengikutnya atau orang sekelilingnya bilang inna lanaroha fi dhalalim mubin. Jadi kata dolan di sini itu sepadan dengan kata-kata dolan yang digunakan untuk orang-orang baik. Tetap dibahasakan apa? Dolan ini bukan berarti tersesat dari petunjuk, tapi tersesat dari hal yang harusnya tahu tapi sementara ini tidak tahu. Nah, makanya di sini Mbah Bisri maknani dolan ing orang ngerti. Terus fahadah. Kalau mana ini dari awal kersane barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha demi waktu duha. Ini kalau anut persis. Walaili demi bengi ida saja nalikane nutupi apa lail. Mawadda'a ora ninggalno ka ing sira sapa rebuka pangeran ira wa makolan ora gedeng rebuka. Nah ini terus Kiai Bisri tengene penjelasan ngendikan siji waktu Kanjeng Nabi susah prihatin jalaran rada suwi ora ana wahyu tumurun. Sehingga suarane wong-wong kafir angger getake banget. Terus beliau cerita bahwa sebab nuzul ini adalah komentar-komentar orang kafir. Kalau wahyu terlambat itu berarti Muhammad sedang ditinggalkan Tuhannya, sedang diabaikan. Terus ada maklumat dari Allah, mawaddaka rabbuka wa ma qala. Artinya begini ya. Tanpa nyindir siapapun, sebetulnya kritik atau suara di luar sana, termasuk suara orang kafir, itu ternyata sama Allah ya dijawab.
Bukan karena orang kafir terus layu bau bikol ya kita abaikan pendapatnya, kita biarkan. Kalau perlu dijawab ya dia apa? Jawab. Toh jawaban itu kalau objektif, kalau real itu pasti itu yang didengar. Saya ulang lagi, jawaban itu kalau objektif, real itu pasti yang didengar. Karena tidak ada ceritanya hak dengan batil itu menang apa? Batil. Dalam pepatah orang-orang sufi yang ahli hakikat, lato kota lidzolam amanah nur. Nggak ada ceritanya segelap apapun gelap gulita bisa mengalahkan cahaya. Kamu di hutan kayak apa gelap gulitanya? Kamu bawa satu korek itu menjadi padang apa enggak? Padang tetap. Nggak ada gunanya semua. Gelap kayak apa kalau ada nur? Lato kota lidzolam amaman nur. Makanya saya ini termasuk jenis kiai yang pede, percaya diri. Bukan karena saya merasa paling benar enggak. Barang hak itu pasti menang, pasti didengar. Saya berkali-kali cerita, logika tauhid itu logika yang bisa dianalisis dengan cara apapun. Dan saya cerita di mana-mana. Sehingga ketika malaikat jumawa bahwa iman mereka lebih tangguh dari manusia karena mereka syahidu al-jannata wan nar. Mungkin sebagian malaikat itu ikut bikin neraka, ikut bikin surga. Tapi imannya tentang Allah itu manusia, kita yang di sini itu tidak kalah. Termasuk nyuwun sewu, sing biasa delok dangdut, sing biasa mancing gak jelas, sing biasa ngerumpi, sing biasa ngopi, kok imannya gak kalah be malaikat. Iman tasbihnya ya, jangan tanya solehnya, soleh pas-pasan tapi imannya itu bisa luar biasa. Karena apa? Semua kalau ditanya, ini kata Imam Amudi, manusia itu kalau ditanya angka 2, 3 pasti asal usulnya apa? 1. Makanya saya cerita di mana-mana. Syekh Mahfud At-Turmusi itu adalah guru-gurunya Mbah Hasyim. Orang tahu semua sanad Mbah Hasyim paling dipakai itu lewat Syekh Mahfud Termas. Meskipun Mbah Hasyim ya pernah ngaji Mbah Soleh Darah di Semarang, tentu ngaji abahnya Mbah Asy'ari, tapi yang paling sering dipakai itu Syekh Mahfud At-Turmusi. Beliau ini murid langsung dari yang karangnya anak namanya Syekh Abi Bakar Sato. Itu Syekh Mahfud At-Turmusi itu yang ngarang Nailul Ma'mul. Sarahnya Lubul Usul, karangnya Syekh Zakaria Al-Ansori. Dan dari karangan itu pula Mbah Sahal bisa ngarang Thariqatul Husul. Juga nyarai Lubul Usul. Dulu naskah itu ada di Kiai Mansur Abahnya Lekoyum itu. Karena Kiai Mansur bin Khalil, Kiai Khalil termasuk katemnya Syekh Mahfud apa? At-Turmusi. Mboten sing NU ben ngerti cerita NU dari segi keulamaan. Ben ora men krungu cerita yang lain, cerita sing dari segi ulama. Sehingga Imam Amudi terus cerita. Beliau ketika wafat itu muridnya itu janggal itu ragu. Guru saya masuk surga enggak karena si hidupnya itu ngajar matematika. Mboten ngajar hizib, ora ngajar istighosa, ngajar matematika. Tapi di luar dugaan di alam kasyaf, alam roh itu Allah ngintikan gini, ya Amudi, terus didudukkan di kursi terhormat, kamu ngajari malaikat saya tentang tauhid. Mereka ngira kalau tauhid manusia itu kalah dengan malaikat. Semua Amudi ngajar, istadillah ala wahdaniyati bi hadrati malaikati. Sama siapa teksnya? Istadillah bi wahdaniyati bi hadr ala wahdaniyati bi hadrati malaikati. Tunjukkan logika tauhid di depan para malaikat. Malaikat mendengarin semua karena mereka enggak ngira ada logika yang menjadikan orang begitu yakin bahwa Allah itu Al-Wahidul Ahadus Samad, Allah itu Esa. Imam Wahidi dengan gamanya ngomong, Imam Amudi, Al-Isnan wasalasah warobi'ah ila mala nihayat Allah nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Hanya satu qadhiyah. Angka 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun nisbatu dzalika ilal wahid. Kalau dibanding angka 1 semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua itu cabang yang pokok adalah 1. Jadi alam kayak apa jumlahnya, kayak apa ruwetnya tetap dimulai dari 1, yaitu Allah Al-Ahadus. Itu malaikat mantuk-mantuk semua. Mandi potongannya dong ngono kok iman. Maksudnya ngono ya macam-macam, harus yang mancing, harus yang proposal, harus yang macam-macam lah. Imane ku ya tetep mane kula nu bae jare kiai, kula jare wong akeh rada kiai lurus. Sing lurus lah nek masalah iman tetep tok. Tapi aja tuntut bener teman-teman. Tapi nek masalah iman pun harga mati. Karena logikanya tadi. Logikanya luar biasa. Kedua Imam Amudi gambar, dia gambar kados kula ora iso gambar. Nah, Mbah Mus saged, Mbah Mus dulu gambare saya. Ini saged gambar.
Orang tuh mau gambar dinosaurus, mau gambar ayam, gambar gedung, mesti dimulai dari satu titik. Itu nuqtatil wujud. Iku isyarah ning al-ahadis somad, ini kok Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Quran dimulai bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan apa? Titiknya ba. Itu singkatan dari bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Mulane kula suwun niki barokah ngaji jenengan harus yakin dengan keyakinan iman seperti itu. Kalau kita mengalami problem ekonomi, problem politik, problem sosial, iman ini tidak bisa goyah karena berdasar wajib akli. Apa berdasar wajib akli? Bahwa wujudnya Allah itu wujud yang berbasis wajib apa? Akli. Hubungannya dengan akal, tidak dengan sosial. Kalau hubungannya dengan sosial kan orang Islam kere-kere, wah berarti Islam ra bener, berarti wongnya kere-kere. Tapi kere lah, nama masalah iman tetap ndablet musuh harga mati. Itu baru kayak pengajaran bahwa iman itu kategorinya masalah wajib nopo akli, bukan urusan sosial. Mulane kula nek seneng yang kata ya susah kula niku kuwatir kula hubungan kula mbek masyarakat urusan sosial. Nak tak tamoni utawa bertamu teng kula tak manggakno matur nuwun terus seneng, nak tak baro terus gedeng itu bahaya. Wong seneng wong apik kok berdasar servis sosial bahaya. Mulane kula termasuk kiai sing gak nampa tamu. Pancen tak jajal ben senenge nganggo wajib akli. Tapi kalau lu adi keramat, lalah orang efek. Maksudnya nak rapati keramat, jadi ruwet terus. Betul ini cerita fakta, betul guyon. Beberapa kiai di rukus kalau orang nomor tamu, kau guling tenan. Kau nak keramat terusan jajal. Maksudnya nak kalau lu yakin bahwa agama ini harus dikawal dengan wajib akli. Sehingga pilihan beda dalam pilkada, pilpres, pilihan ormas nggak efek. Karena urusan iman urusan wajib nopo akli. Lu penting. Mohon kalau terus niki kalau niat mulang butuh niki sami mulang. Mau dewe bamus putune sing maca iku kuwe. Dadi kalau ini sementara sampean maca niki butuh nih. Nggih mesti nek pulau. Mohon kalau terus Jadi kalau antar mufassir ketika Mbah Bisri maknani dolan engkang orang ngerti itu langsung tahu betapa beliau itu belajar. Nggih kula waca di beberapa tafsir. Saya mokok-mokok, karena yang baca ini sudah banyak diantaranya Kiai Haris Sodako teng Semarang, pernah Mbah Kula, Mbah Muat teng Kajen, yang baca Al-Ifris itu banyak, di Wonosobo keluarga Kiai Muntal itu banyak. Sehingga untuk makna urut monggo lah ngaji kalian yang termasuk tentu utamanya Mbahmu sendiri. Kalau waca kata wa wajadaka dolan tengene sawi diterangkan pertama di Jalalain. Amma anta alaihi minasyariah. Engkau itu tidak tahu syariat apa yang harus Anda ikuti karena di Arab itu ada sekte jahiliyah, ada agama yang lebih tua yaitu di Madinah, ada Yahudi Nasrani. Nabi saat itu belum tahu harus mengikuti yang apa. Wajadaka khaliyan minasyariah fahadaka biinzaliha ilaika. Wal muradu bidolalihi kaunuhu min ghairi syariah. Walaysa al muradu bi al inkhirafa anil haqqi. Jadi yang dimaksud dolan adalah Nabi tidak tahu harus ikut apa. Pas itu kan ada kelompok besar yang nyembah berhala, ada kelompok besar ya, ada Nasrani, Yahudi dan beberapa yang lain. Nabi nggak tahu harus ikut yang mana. Nah itu di situ maksudnya apa? Dolan, karena Nabi itu umi itu tidak tahu. Kemudian dikasih tahu Allah ini inna dina inda wal Islam misalnya. Ya clear ya. Terus betapa alimnya Ki Bisri ketika milih dolan dimaknani apa? Sing orang ngerti. Jadi andai kan kok min awalil amri Ki Bisri kok maknani dolan wong sing tersesat. Beliau masih sugeng mungkin dikomplain Mbak Maksum, Mbak Dewi, Kiai langsung sing alim-alim mungkin di sini dikomplain Mbak Mabrur, Kiai alim di sini. Berhubung sudah benar, maka dibiarkan beredar. Ya akhirnya laris. Oh coba kan royalti ini rapi cilik. Laris itu maknanya amanafu, ojo terus hasilnya duit akeh, ora oleh bakal dosa. Ya laris itu maknanya apa? Amanafu manfaate akeh. Ojo wartane nak laris berarti hasilnya akeh. Jahiliyah, pikiran niku jahiliyah. Ya wis sampe ojo diutek ngono ora apik. Oh, awakmu tenan uteke ngono. Kersane ngertos tenan. Jadi kalau antar mufassir itu satu kata, misalnya begini. Saya cerita pentingnya nahwu. Misalnya maknani bismillah. Itu orang nahwu lebih berdebat begini. Bismillah itu kelawan nyebut asmane Allah.
Yang kamu mintai tolong itu Allah apa namanya? Ngono sudah dibahas. Ya Allah. Akhirnya terus dimaknani bismillah kan asma kang iku Allah. Berarti al ismu ainul musamma. Itu orang nahwu. Tapi kalau orang balaghah enggak, lebih jelimet. Orang Arab itu kalau hormat sama seseorang itu enggak etis kalau nyebut langsung. Misalnya saya hormat Mbah Mun atau hormat Mbah Mus. Bi hadratis syekh, bi majlisis syekh. Yang kamu hormati itu majlisnya apa orangnya? Majlis itu tempat duduk. Saya datang ke majlis syekh. Kamu majlis itu kursinya. Kamu ngaji sama kursi apa sama syekhnya? Syekh. Tapi orang Arab ketika hormat seseorang itu bilang hadratus syekh, majlisis syekh, maqamus syekh. Nah, karena Allah itu begitu terhormat, maka bukan langsung bilah tapi apa? Bismillah. Itu ala adatil Arab ketika hormat itu dimulai dari sesuatu, misalnya bi hadratis syekh, bi majlisis syekh. Jadi ilmu itu sampai sejelimet itu ya sama-sama masuk akal. Karena memang ditulis oleh orang-orang yang luar biasa. Misalnya lagi Ar-Rahman. Mungkin kalau Anda latihan nahwu, Ar-Rahman itu naat. Naat itu sifat. Sifat itu apa? Sifat umumnya itu misalnya begini, Ja'a Zaidun al-alimu. Sebagai pemisah ada al-Zaidun sing al-jahilu. Bos wae kula boten guyon, mungkin mau itu hasanah kedua ketiga ini boten serius boten nomo. Kula bagian sing serius. Bagian sing ilal jannah. Ya boten ancen Quran sih ilal jannah to bocah. Sama ora gedeng kula, tapi gedeng Quran neraka. Mulane kula mau matur Bang Mus, kula desa pidato gak tak mau salibris. Mergo mau kula niku mesti mutu. Mboten krono sombong, yen kula sinau. Timbang tawaduk ra sinau, atok pokrol tapi sinau. Kadang-kadang iku nggo nutupi bodhone tawaduk. Tapi ra sinau. Masalah niku. Sekolah ada kitab namanya Sajartul Ma'arif niku wonten judul ngeten, babu dzikri rajul manaqiba nafsi. Bab orang harus menyebut kelebihannya. Nabi Yusuf itu ngendikan ini hafizun alim. Saya beri contoh di mana-mana. Dokter gigi itu menyebut ahli gigi, dokter bedah, dokter kandungan. Itu harus nyebut. Kalau gak nyebut kamu anak mape lahir gue dokter bingung, kape tawaduk ra gelem memperkan. Paham ya? Lho nek aku ahli tafsir terus ngaji Rafi sik cilik ngene terus takok, kitabe Mbah Bayu piro kan yo repot. Saya teruskan. Ja'a Zaidun al-alim itu sifat itu apa? Oh itu lil farqi, untuk membedakan ada Zaid yang jahil. Karena kampung itu ada Zaid yang jahil, ada Zaid yang alim. Makanya kita bilang Ja'a Zaidun al-alim. Tapi laisa hunaka ilahun ghairuhu. Di luar Allah itu tidak ada Tuhan, sehingga kata Allah tidak perlu ada farid. Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu satu, sehingga tidak perlu ada pemisah. Kalau kamu katakan Ar-Rahman itu sifatnya Allah untuk memisahkan. Memangnya ada Allah yang tidak Rahman, memangnya ada Allah lain yang tidak Rahman. Itu bentuk orang masalah nahwu. Dihujat betul pendapat yang Ar-Rahman itu sifatun lil madhi, sifat untuk muji. Misalnya Nyun Sewu, kamu senang Sri atau senang Zainab. Kalau nggak nambahi Zainab yang cantik itu gak lego. Meskipun satu kampung hanya ada satu Zainab. Orang nyebut Mbah Mun, kalau nggak nambahi alim itu gak lego. Atau wali. Orang nyebut Kiai Miftah, nara tambah Islam itu gak lego. Meskipun ada Kiai Miftah yang lain yang nggak arah Islam. Nyebut Gus Yahya mesti ketua PBNU. Nah, ada kata yang disebut untuk nuruti nyaman. Nyaman itu enak kan? Nah, orang nyebut Allah itu tidak nyaman tanpa nyifati Ar-Rahman Ar-Rahim. Akhirnya ditemukan, oh ada sifatul lil madhi, ada sifatu dzikru syai' di taladud. Nyebut itu tidak harus sebagai, karena kalau dikatakan lil farqi ka'anna hunaka ilahan sing ghairu Allah, berarti ada Tuhan selain Allah yang sifatnya tidak Rahman. Itu sejelimet itu ilmu yang ditekuni. Nah itu sudah makom yang wis selesai lah masalah rofa nasab itu apa? Selesai. Ini kados kula kan niku rofa nasab mun selesai. Mun kula terusno niki tesih akan kersane Mbak Bisri. Ya terus beliau benar ketika maknani dolan niku. Nah engkang ora ngerti napa? Engkang ora ngerti. Terus mriki kula baca surat Duha mawon. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits mriki lan anapun kelawan nikmate pangeran ira fahadits mongko nyeritakno sira.
Ya kalau Anda dapat nikmat atau apa itu harus cerita ke orang lain. Nah, lan marang nikmate Allah rupa kenabian khususe seliramu supaya ngomong-ngomongake. Niki teng penjelasan. Nah begini, jangan semua nikmat Anda ceritakan. Nah cara bapak kula, bapak nak cerita, aku dia santri ya ning kajen. Bapak riyen di antara gurune Mbah Dola Salam. Nak di duwe ku kemul turu. Kang kenapa ke turu? Duit ku lagi akeh, Kang. Kok nak ketok ndek duit diutangi. Tapi nak ora di duit, nggawe celana jasane ning ndi metu ibu bupati. Jadi terus bapak nanti nerang, bapak itu kalau nerangkan saya itu simpel cerita. Saya itu dulu heran sama bapak. Bapak itu sengaja kancar wong mlete. Suruh dia disangkal. Wong mlete itu kalau yang enggak paham kan jenenge sombong. Ini bapak suka kancar wong mlete, wong laras wong mlete itu seneng. Setelah saya jadi kiai, ternyata seneng kancar wong mlete. Karena kalau hidup itu selesai. Wah enak aku sudah di bupati, esok ngantor, ribet, enak jadi wong cilik, ngopi, mingkrang, bebas. Pokoknya pukul-pukul dhewe. Ora enak jadi menteri, di atasan presiden, sing iki bebas urip. Tangan-tangan memang cara dia nampa kodok-kodok yo mlete ini. Jangan-jangan cara Allah itu tidak mlete, tapi penerima kodok kodar, penikmat kodok kodar. Jadi kalau saat ini yo disekelilingi wong mlete. Paham? Nah, terus misalnya kowe di tamu, teko-teko mrene. Gus, duit kula kuatah beto mobil. Kan ora kepikiran nyangoni, ora kepikiran ngetero. Nak lelet potongane rong mangan iki ngel wong. Dadi wa ama bini mati robi hadis itu penting. Ya sowan Mbah Mu, sowan aku mun Mbah aman Mbah dhuwit mun marung mun sedanten pun jenengan ngendikan mun kula rungokno. Den nek ketok lelet bareng kon mulai ra mulai nyangoni ngetero kan yo ribet. Nah, cara bapak. Jangan-jangan wong larat Indonesia sing mlete-mlete itu dididik dhisik wali songo. Mlete terusno wae. Nek iku caramu syukur. Lha kula nate dikandani kanca kula. Sing sakjane alime mek kula niku kacek adoh tapi dhek niku sore ora karuan. Kalah alim ku seneng. Alasane sederhana. Gus njing ben niku dipanggile wong alim-alim mlebu swarga. Sing kedua para penggemar. Lah nek trimo penggemar wis cukup lha apa alim bareng. Jadi cara dekne pinter dekne. Cek goblok ke alim barang, wong seneng tok wis cukup. Jadi kula bedene dianggap goblok. Anggere saiki dadi kiai, wae ora iso takok kula. Ora takok isih mlete. Gus sakjane kula saged nggih jaga tawadhu kula tanglet jenengan. Nganti saiki ora gelem ngaku kalah pinter mboten purun. Oh, asemane tenan iki. Wes mboten. Tahu dolan dengan kula bareng jamaah kan isen kiyaine aku goblok. Nggih tetep jamaah diomongi nggih niki jaga tawadhu kula teng Gus Ba. Kula tanglet, tapi bukan berarti kula boten saged. Wong tawadhu perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus takok. Ya Allah kok ana makhluk ngene iki. Dadi boten ben niki putu-putu ben rada terus dadi kiai manhajeku kathah. Kalau cerita mlete sing bener. Ada suatu saat itu sahabat tuh miskin dan ya miskin, susah. Ini kurang melaku mlete ora karuan. Sampai Nabi melihat itu mahdi misyatun. Ini tidak gaya melaku. Misya itu wajahnya fi'lah Rabi. Jadi kalau masdar fi'lah itu hay'ah. Jadi jalas tuh jilsata zaidin dari saya duduk kayak gaya duduknya apa? Zaid. Tapi kalau jalsah itu marroh, jadi wafa'latun limarrotin kajalsa wafi'latun lihayatin kajilsa. Ini jalan mahadi nisya, ini bukan gaya jalan yang diridhoi Allah. Tapi terus si miskin ini tapi aneh, saya dapat kabar dari malaikat bahwa orang itu diridhoi Allah dengan gaya jalan seperti itu. Iki wong mlete nerakar, aku niku pleta-plete. Nabi itu janggal, ini gaya jalan yang enggak diridhoi Allah tapi orang ini Allah suka. Dicoba contoh ini, mlaku ora seneng tapi info terbaru nek kowe mlaku ngene iki ku seneng. Terus jawabnya lucu. Niku Nabi kula niku wong larat. Kabeh wong darani kula arep jenengan niku tersiksa, terus tambah melarat. Wong ben roh, nek kula kalau jenengan bangga, mulane kula mlete. Mandek-mandek dibenero pangeran. Dadi yo ngajian itu niku.
ngaji atau mau angkat kayak orang kaya, soalnya nggak ngaji, orang baik, tablete orang baik, pecinta tafsir Alibris, tablete. Ternyata Allah seneng. Ketika orang lain seneng duit, seneng pangkat, gue seneng Alibris. Gue salah paham lah, gue seneng. Jadi, mulanya saya melihatnya terus nomawon. Tapi ya, nak malas yo sakit, pulau sakit, bambu terus nyangoni barang, terus ngeki mangan masal barang ribet. Tak semua wetes, koyok selesai urusan duniawi nopo, selesai kami ahli jannah, bener-bener. Nah, mulanya Pak Amma binikmati Robi kan apa? Hadis. Nah, ini kan terakhir kalau cerita, saya punya kitab namanya Al-Basit. Sudah saya cek Alibris itu tentu ikutnya Jalalain sama Ashawi itu notabene di Sara-Sara yang dibaca di Indonesia. Tapi Imam Suyuti sendiri hampir semua kitabnya itu nginduk kitab Al-Basit. Al-Basit itu karangannya Imam Wahidi. Itu kalau ngartikan wa amma binikmati rabbika fahadis itu begini, lebih khusus. Nggih kula waca mawon. Qala Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Wa amma binikmati rabbika fahadis ay bil Qur'an. Wa kana al-Qur'anu a'dhama ma an'ama Allahu alaihi. Wa nikmah yal Qur'an wa tahdisu bihi ayyaqra'ahu wa yukri'a ghairahu. Jadi wa amma binikmati rabbika fahadis yang karuan absolut, yang mutlak itu kamu cerita tentang Quran. Jadi saya misalnya cerita Quran ini artinya gini, tafsirnya gini. Bukan cerita kenikmatan yang pada saya itu bisa micu hasud. Misalnya yang saya kiai desa nyai 20 tahun ra sugih-sugih, kula niku jek nom sugih kan terus cerita. Enak jadi kayak aku kiai ning Jakarta kan yo rada di dhuwit. Nyai 20 tahun ning desa niku wis ngenteni wong mati lagi di dhuwit. Lha kula niku nanti roh dhewe mboten jare. Wonten kiai desa padolake teng bapak. Ih, akeh kula niku tuku 15.000. Dene kula 15.000. Karena apa kene nanti dhuwit? Wis suwi ra mati. Mergo dene iku mudin. Mudin biasane entuk order seminggu sampai apa iku. Bapak kowe guyu ra barbar ya, Wah. Ya ana ngono bareng. Dadi serepot. Maksudnya ngeten, nikmat yang sepihak kados kula misalnya kan termasuk kiai sing di dhuwit terus cerita kan yo rawan mau kasut. Mbak iki lagi berang dino di mobil ngi 20 tahun jamu ibu ora di dhuwit kan sakit. Tapi nek kula cerita Quran itu kan aman. Mana niki ngene kan aman. Paham sih kula maksudnya? Jadi kalau nikmat subjektif, nikmat yang kita alami itu kadang cerita orang lain itu orang bisa hasut, bisa memicu. Tapi kalau cerita Quran makanya maksudnya balik malih teng Babisri tenggene nikmati Robika niku ditulis mulane niki nggih. Niki boten gawe-gawe kula. Dadi teng Babisri niku jelas nikmati Robika teng mriki diberi catatan tentang nikmat kowe dadi nabi. Iku nikmat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk wahyu kang rupa napa? Quran. Nggih, kang rupa napa? Quran. Nah niki penting kula aturaken. Kadang-kadang orang cerita nikmat apa saja diceritakan orang lain, bareng cerita dia duwe akeh, nglakoni wa amma binikmati rabbika fahadis wae diutangi terus ngeles. Cerita di pengaruh di Jakarta bareng Gus diteponakan kok dadekno polisi, kok dadekno apa ngeles. Seringnya kan begitu, cerita nikmat keren, bangga, juga wae dijal itu long ngeles. Artinya gini, cara kula bener iki Bisri. Jadi kadang-kadang ayat yang amah itu harus dijelaskan. Yang karuan tidak resiko nikmati Robika itu nubuah atau cerita Quran. Karena kalau cerita karir-karir pribadi itu bisa subjektif dan bisa memicu. Paham ya? Makanya Dawe Ki Bisri lan critakno tentang nikmat kue tak angkat dadi nabi, seliramu tak angkat dadi nabi. Nah ini tenggene ternyata indukan yang ditulis YBC ngikuti Jalalain ngikuti tafsir Al-Basit yang dikarang Imam Sinten Wahidi. Niku dawuh wa amma binikmati rabbik bil Qur'an wa kana al-Qur'anu a'dhamma ma an'ama Allahu bihi alaihi. Wa nikmatu hiyal Qur'an wa tahdisu bihi kan fahadis. Maka Quran itu ceritakan ke orang lain. Ayyaqra'ahu wa yukri'a ghairahu. Jadi Quran kamu baca dan bacaan itu juga bacakan ke orang lain. Pahami maknanya dan makna itu pahamkan ke orang lain. Oke, terus niki mugi-mugi guys tahun ngarep mun saged putu-putu niki duka urutane pundi jelas niku kula niku tiyang sing paling kepengin zaman kula buka kitab Mbah Hasyim
tentang konon akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ngaji beberapa cucunya Mbah Hasyim sama Syekhona Khalil, juga beberapa cucu Mbah Soleh Darat. Karena sebetulnya kata ulama-ulama itu dzurriyah itu penting. Saya masih ingat kalau putranya Mbak Arwani jogo Qur'ane Mbak Arwani. Bapak dulu nasihati saya jogo Qur'ane Bapak, jogo fikih Mbah Zubair, jogo fikihnya anaknya Mbah Bisri. Karena dengan demikian itu orang tamaluk. Tamaluk itu tidak harus mewakili ilmu hakikat. Karena tamaluk, misalnya dzurriyah Ki Bisri tamaluk sama Ali Brisi terus kepengen sinau tenanan. Saya beri contoh begini, orang kalau berdoa bilang apa? Robbi kan, duh pangeran ingsun. Allah itu Tuhannya kamu apa Tuhannya seluruh semesta? Seluruh semesta. Tapi dengan kamu tamaluk, Robbi pangeran ingsun, seakan-akan kamu begitu privat, hubungannya spesial dengan Allah. Pokoknya Allah wae kutok, ora kaya wong liya. Sehingga iso manja. Sampeyan muni Robbi ora karepe lah iku mari sing ijazah ora karepe. Jadi sebetulnya Allah itu mengesahkan Allah yang begitu Rabbul Alam itu sah dikatakan apa? Robbi, duh pangeran ingsun. Dengan begitu ada rasa tamaluk. Saya ini tidak akan mengalami masalah apa-apa karena saya punya Tuhan, Robbi pangeran ingsun. Nah, tamaluk itu penting supaya orang itu merasa pede. Nah, dzurriyah Ki Bisri harus ngerti ini milik Mbah. Siapa lagi yang maris kalau tidak dzurriyah? Saya juga gitu, punya tradisi di keluarga Leteh, keluarga Lasem, keluarga semuanya, keluarga sarang, keluarga pondok-pondok. Nah, problem sekarang malah anak cucu kadang nyari identitas sendiri, malah ngevaluasi istiadatnya baik kuno. Ribet ya. Orang alim komentari baik kuno. Cara kok error ngoten niku. Wong masalah nih. Mboten ngamuk tenan niku. Mboten cara kula masalah. Karena tadi kula nu kan ada beberapa kitab yang diamankan oleh dzurriyahnya. Baik dzurriyah gen misalnya anak cucu atau dzurriyah murid. Nah, termasuk dolan ini. Menurut madzhab Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi itu maksum terjaga dari dosa qabla nubuwah wa ba'dan nubuwah. Karena Nabi itu maksum, kalau ada lafaz dolan yang secara lahir maknanya sesat, maka harus dimaknai yang lain. Makanya dolan dimaknai ya tidak tahu. Karena kalau dimaknai sesat, wah Nabi ternyata sesat tuh. Berarti padha be awak dhewe. Kan masalah besar, no? Masalah apa? Besar. Nah, sehingga ketika ada silsilah seperti itu, lafaz-lafaz yang dohirnya misalnya yaghfirullahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Semua lafaz yang secara lahir itu menyebutkan seakan-akan Nabi itu salah atau dosa. Terus wa asa adamu rabbahu fa itu diartikan salah. Salah itu beda dengan dosa. Lho gitu misalnya Rafi tak kongkon, suwan Mbah Mus arahnya ke barat, ternyata dia ke timur atau ke selatan. Orang hanya bilang enggak tahu. Tapi kalau melawan ilhad, itu baru namanya masalah. Jadi sesat itu orang yang nggak tahu kemudian meraba-raba, itu juga namanya apa? Dolan. Tapi tidak dolan yang melawan hak. Nah, makanya terus di sarah-sarah disebut dolan itu setingkat mana makun tata dri mal kita bualal iman. Muhammad sebelum kamu dapat wahyu, kamu itu tidak tahu iman itu apa, kitab itu apa. Terus Nabi diberitahu. Nah, karena Nabi itu tidak pernah baca, umumin barokahnya tidak pernah baca, barokahnya tidak pernah mendengar ilmu-ilmu yang lain. Nabi itu orisinil, sehingga yang masuk ke Nabi itu hanya wahyu. Kalau sampean kan enggak, buku apa saja kamu baca, pengalaman apa saja kamu lakukan, bareng kok nasihat, kok enak sing wingi. Jadi makanya memang sebaiknya Nabi itu umi, tidak tahu apa. Karena kalau nggak tahu orisinil, kemudian di hatinya hanya ada apa? Wahyu. Sebab itu kata dolan tidak tahu bagi sifatnya Nabi itu sifat umatkin. Jadi barokahnya tidak tahu, maka apa? Orisinil. Kalau orisinil berarti yang masuk Nabi hanya apa? Wahyu, bukan pengetahuan yang lain. Terus terakhir nih kalau tabaruk kalian di Bisri di Al-Basit, di sarahnya ya hanya kitabnya Imam Wahidi. Ini kalau baca di kitab saya itu halaman 95 di akhir Al-Basit. Sa'al tuwa mas'alatan wa waditu anni lam akun sa'altu. Ini orang se-Indonesia harus senang semua dengan hadis ini. Zakartu rusula rabbi fakultu sakharta li Sulaiman ar-rih wa kallam tabadahu. Terus faqala Allah ini. Alam ajidka yatiman fa'awaituka wa dolan fa'ataituka wa a'ilan fa'aghnituka. Jadi begini.
Nabi itu pernah cemburu, ya Allah saya ini sama-sama Rasul, tapi kok kurang bau. Nabi Sulaiman kamu kasih angin, mau kemana saja bisa terbang pakai angin, buatan jet angin. Terus Nabi beberapa Nabi mau kasih mukjizat gini-gini. Ternyata Allah itu menjawab, ini kata Nabi Muhammad SAW, saya tuh pernah tanya sama Allah dan akhirnya saya gak suka kalau saya pernah tanya itu. Ternyata yang sama Allah dijawab, Muhammad kamu kecil tuh yatim, dirawat oleh paman kamu. Kamu dulu gak ngerti Quran, gak ngerti papa, tak ngertikan Quran. Kamu dulu miskin, kamu sekarang kaya, punya apa-apa. Artinya apa? Ternyata nikmat untuk Nabi kita yang Sayyidul Awwalin wal Akhirin, nikmat-nikmat keseharian. Dulu kita ada punya uang, sekarang punya uang. Dulu kita ada nikah, sekarang nikah. Dulu tidak punya rumah, sekarang punya rumah. Artinya apa? Ketika Nabi, dalam tanda kutip, Nabi itu iri, Nabi Sulaiman dikasih angin, dikasih apa? Ternyata Allah jawab ada nikmat yang lebih besar dari itu, yaitu nikmat-nikmat keseharian. Dan akhirnya Nabi ngendikan bahwa itu anilam akun saal tuh, saya tuh suka andikan nggak pernah tanya itu sama Allah. Dan misalnya tadi sampean tak kayak mukjizatnya Nabi Sulaiman, so terbang di Mekah macam ngalor itu, tapi kayak iso ngopi, atau ngopi atau terbang. Nah ini menurut mati kanjeng Nabi Muhammad SAW.